Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini di suasana yang cerah setelah habis membaca kitab Kilatan, saya tiba-tiba tergerak untuk sowan Mbah Sambu, dan suasana hati tiba-tiba juga ingin menikmati Masjid Lasem dan perpustakaan Masjid Jami Lasem yang sangat artistik dan indah, baik dilihat dari jarak yang dekat maupun dari jarak yang jauh. Di luar dugaan saya, tiba-tiba saya bertemu pegiat literasi Lasem. Saya katakan pusaka karena ada banyak hasanah peradaban keilmuan dari perspektif kesejarahan yang bisa menandai dan menjadi penanda seperti apa Lasem tempo dulu, mengapa Lasem bisa seperti sekarang ini dalam konteks keanekaragaman dan keberagaman. Benar-benar Lasem sebagai sebuah kawasan yang bisa menjadi fondasi keberlangsungan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dan suasana Lasem bisa betul-betul bisa menjadi fenomena yang unik untuk studi banding bagi mereka yang ingin memahami moderasi beragama. Karena di Lasem ini betul-betul menandai kesejarahan tentang arti pentingnya keberagaman dengan dibuktikan suasana masyarakat Lasem yang memang menunjukkan suasana masyarakat yang berbeda-beda dari kultur yang berbeda, tetapi bisa bertemu dalam suasana diskursus keberagamaan, diskursus keyakinan, dan terlebih terkait dengan kebudayaan. Sehingga kalau para santri yang serius membaca literatur turos di beberapa kitab kuning, tidak bisa mengelak bahwa memang sistem jihad, bagaimana mempertahankan agama, bagaimana vis-vis atau bahkan versus keberadaan kita dengan keyakinan dan keberagamaan yang lain, itu ya seperti itu. Sehingga kalau kita saksikan adanya beberapa masyarakat yang radikal dalam membawa simbol keislaman, itu memang bisa dipahami karena di beberapa khasnah turas itu eksistensi keberagamaan umat Islam, relasinya dengan keyakinan dan keberagaman yang lain, itu memang dituntut
untuk betul-betul bersikap secara tegas. Nah, persoalannya mengapa ada para pegiat kajian Turos, diantaranya para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, memiliki wisdom, kearifan yang berbeda, yang bisa memberikan interpretasi yang lebih arif dalam mengimplementasikan keberagamaan di tengah keberagaman masyarakat kita, di tengah keanekaragaman masyarakat kita. Ini memang karena basisnya adalah basis kebudayaan. Sehingga teks At-Turos itu diinterpretasikan dengan basis kebudayaan masyarakat Nusantara yang sangat mencintai keberagaman. Dan itu betul-betul dirasakan dan dipahami betul oleh para ulama kita, yang sebenarnya benih-benihnya sudah dicontohkan oleh Pak Wali Songo dengan konsep pribumisasi Islam. Sehingga ketika membaca teks At-Turos yang dalam tanda kutip galak, kaitannya dengan bagaimana membawa keberagamaan dalam konteks ini keislaman dengan keyakinan dan keberagamaan agama-agama yang lain, yang kita saksikan agak galak, tetapi begitu ketemu para kiai, begitu melalui proses pemahaman dan interpretasi para kiai, menjadi lunak dan betul-betul bisa dapat dirasakan antara teks At-Turos yang dalam tanda kutip galak itu bisa sangat dialogis dengan masyarakat yang memiliki keyakinan dan keberagamaan yang berbeda dengan keyakinan para kiai, para santri dalam konteks ini adalah Islam. Ini karena basis kebudayaan yang dibangun. Nah, Lasem salah satu kota yang sangat luar biasa, bahkan bisa menjadi bukti sejarah, data historis yang menguatkan bagaimana perspektif teks At-Turos relevansinya dengan keberagamaan, kompleksitas keyakinan masyarakat Indonesia yang tidak hanya dari satu keyakinan dan tidak hanya satu agama saja, bisa terjadi dialogis, sehingga proses pribumisasi Islam itu betul-betul mengalami keberlangsungan yang sangat indah, dan ini betul-betul diabadikan dalam ruang diskursus masyarakat Lasem, yang notabene di sini ada keyakinan ini, Mas, ya, Cina, Arab, dan Jawa, dan masing-masing memiliki latar belakang historis yang luar biasa, tetapi tidak ditemukan konflik-konflik yang melibatkan keyakinan dan keberagamaan. Dan wajar kalau kita temukan NU dalam skala nasional sekarang ini betul-betul memiliki basis perspektif kebudayaan dalam konteks keberagamaan, relasinya dengan kebangsaan, kenegaraan, kewarganegaraan yang betul-betul tertata dan terjaga. Meskipun ada kelompok-kelompok Islam dalam tanda kutip garis keras dan ekstrim, tapi PBNU dan para aktivis di lingkungan PBNU betul-betul kuat dalam menerapkan prinsip keberagamaan. Hal ini karena didasarkan kepada nilai-nilai keberagaman di Lasem. Apa hubungannya? Ya, karena memang NU itu didirikan, terbanyak pendiri NU itu justru dari Lasem. Ada siapa aja, Mas? Ada Mbah Maksum, Mbah Baidowi, kemudian Mbah Khalil Lasem, Mbah Khalil Basem, Mbah Hasyim Asy'ari sendiri
leluhurnya dari Lasem. Bahasa Mas Ali dari Lasem. Sehingga Gus Dur pernah mengatakan pengurus NU, orang NU kok tidak mengenal Mbah Sambu, itu dipertanyakan itu. Jangan punya dokumentasinya nggak pernyataan Gus Dur? Enggak, tapi itu pernah mendengar. Pernah dengar dan itu iya benar, sudah ini kok mafhum. Sudah menjadi bahasa umum masyarakat iya, itu. Sudah. Sehingga wajar kalau PBNU wajahnya wajah yang ramah seperti sekarang ini, karena memang dibangun dari basis masyarakat ulama atau kiai Lasem yang benar-benar berada dalam diskursus masyarakat yang kompleks, terdiri dari beberapa keyakinan dan beberapa agama yang ada di sini, Cina, Arab, Jawa, dan bertemu indah ini. Makanya banyak yang mengatakan Lasem ini adalah miniatur keberagaman Nusantara, miniatur keberagaman Indonesia. Dan makanya kalau ada yang mengatakan NU itu hasil dari dalam tanda kutip pendiriannya itu dari Pekalongan atau dari mana, itu sebenarnya sedikit distorsi sejarah itu sebenarnya. Distorsi atas sejarah ke-NU-an. Yang betul justru berdirinya NU itu secara historis tidak bisa dilepaskan dari para ulama yang diantaranya adalah ulama Lasem, karena memang Mbah Hasyim Asy'ari tadi juga dikatakan oleh Mas Abdullah juga leluhurnya ada di Lasem, Mbah Sambu. Ya. Baik, ini latar belakang tentang Lasem, dan sekarang ini saya bertemu Mas Abdullah yang kebetulan dipercaya oleh para masyayikh Lasem untuk menangani atau istilah beliau itu khodim sejarah Lasem, sehingga kalau ada hal-hal yang terkait dengan Kiai Lasem, khususnya Mbah Sambu, atau literatur-literatur yang terkait dengan keberagaman di Lasem, beliau pasti yang terdepan. Sehingga beberapa peneliti dari beberapa perguruan tinggi yang melakukan riset tentang keberagaman di Lasem, multikulturalisme di Lasem, mereka tidak meninggalkan Mas Abdullah. Baik, ini pengantar saya. Sebelum lebih jauh, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan untuk memanfaatkan kedatangan saya di Lasem. Saya senang jadi host di sini. Baik, sebelum ada beberapa pertanyaan, ada yang bisa Mas Abdullah sampaikan? Lasem ini kota sebuah daerah yang sangat tua. Lasem ini sudah dikenal dengan kehadiran tokohnya Rasemi. 7 di antara tokoh Panglima Bayangkara Raden Wijaya. Jadi sejak awal berdirinya awal pertusan Majapahit itu Lasem sudah berperan, sudah berinteraksi dengan pusat sosial, pusat kekuasaan. Mulai dari zaman awal pendirian Majapahit sampai kemudian era Hayam Wuruk, di mana Dwi Indu bagian dari satu bagian kerajaan Majapahit. Dwi Indu merupakan keluarga dari Hayam Wuruk. Sampai kemudian masa Kadipaten Mataram, itu menunjukkan bahwa Lasem itu punya sejarah yang panjang, punya peradaban yang sangat panjang, punya sanad kesejarahan yang sangat panjang, dengan tokoh-tokohnya yang yang banyak berperan di masanya itu, di mana peranannya itu sangat berperan bukan hanya untuk Lasem, tetapi juga Indonesia Nusantara, bahkan dunia Islam insya Allah ya punya interaksi timbal balik gitu. Jadi itulah yang menarik, yang harus tetap digali, baik dalam konteks kesejarahan Islam maupun sejarah nasional gitu. Bukan internasional, itu menarik, yang perlu dikaji, yang perlu kita pelajari, di mana Lasem itu kemudian sebagai kota pusaka. Kota pusaka itu sebuah kota yang digagas oleh UNESCO.
UNESCO, sebuah badan PBB di bidang kebudayaan mengakui adanya penyebutan kota pusaka untuk kota-kota tertentu yang langka. Dan Lasem adalah salah satu kota pusaka. Kota pusaka apa? Kota pusaka adalah kota yang punya sejarah panjang, memiliki nilai-nilai sejarah luhur yang universal. Itulah Lasem. Jadi sangat menarik yang harus tetap kita gali. Baik pemirsa. Dan kebetulan saya sejak awal perintisan Kota Pusaka, saya kebetulan termasuk anggota tim teknis perencanaan aksi Kota Pusaka PMK Rembang. Jadi ikut bagian dari ini sih, anggota yang merintis sampai hari ini secara aktual menjadi sebuah proyek penataan revitalisasi Kota Pusaka. Yang masuk di sini adalah jalur mereka yang ashraf pertama dari Wali Songo, atau yang mengembangkan keberislaman di sini yang jalur ashraf kedua, yaitu para habaib. Ya. Ya, dalam konteks Lasem itu mungkin tidak bisa digeneralisir konteks umumnya di Indonesia. Ya. Gini. Konteks Lasem ini terjadi ini pada fase-fase awal itu ulama Lasem itu dikenal dengan nama Sayyid Abdurrahman, Sayyid Abdul Aziz. Ya, Sayyid. Secara alami dalam perkembangan kemudian ini dengan memang konteks Lasem itu sangat ini membumi. Penyebutan itu tidak Sayyid lagi, menjadi Mbah. Sayyid Abdurrahman, kemudian panggilan hari ini menjadi Mbah Sambu. Jadi sudah lebur. Hari ini sudah melebur menjadi Simbah, Mbah Sambu, Mbah Jumali, Mbah Bonang. Bahkan Sunan Bonang ya Mbah Bonang. Tapi pada prinsipnya Kiai-Kiai Lasem rata-rata zuriyah dari Wali Songo. Iya. Iya, bukan ini pasti gitu. Jadi memang sesuai sanad keilmuannya juga. Jadi tidak hanya genealogi kenasaban, tapi juga genealogi keilmuan. Keilmuan itu dari jalur Wali Songo. Iya. Bahkan makam-makam yang ada di Lasem Rembang ini banyak kita temukan makam-makam kiai justru ya, yang dikholi ya. Kiai dari jalur zuriyah Wali Songo. Cuman mereka ini kalau ditanya buku catatan silsilah nasabnya mungkin pada nggak memperhatikan, karena memang kiai-kiai tidak cenderung tidak begitu mementingkan catatan nasab kiai itu, catatan silsilah. Ya, rata-rata keilmuan Kiai Lasem ini. Ya keilmuan, ya kemudian dari sisi nasab memang ada rasa ini tawadhu, sehingga nggak mau menunjukkan rendah hati, tidak ingin dipublikasikan. Tetapi tetap saja secara internal ada catatan nutfah nubuah. Catatan apalagi dengan tradisi haul setahun sekali itu kan mesti disebutkan kepada siapa. Di tradisi hafid hafalan bukan hanya di segi untuk Al-Quran, untuk nasab pun mereka untuk menghargai ulama Lasem itu gak pernah lupa dengan leluhurnya, hafal gitu. Haul disebutkan pada Mbah Bedowi, pada Mbah Maksum, nah itu selalu by name. Jadi kenapa? Karena punya kearifan lokal tradisi haul itu. Jadi bukan di satu pihak lain dengan tradisi catatan khusus dengan bagan, dengan procar. Di kita Lasem ya ada tradisi bentuk lain, yaitu haul itu. Hafalan, bahkan hafal gitu. Lasem ini memang luar biasa. Para kiainya banyak melahirkan ulama-ulama Nusantara. Sehingga rata-rata ya pengurus, bahkan Kiai Miftahul Akhyar juga alumni Lasem katanya. Iya betul, bahkan menantu. Oh ya? Menantu. Sekaligus menantu, alumni dan menantu. Dari menantu Kiai Mas Duki. Syekh Mas Duki. Dan Syekh Mas Duki itu memiliki jalur nasab ke Kajen, ke Mbah Mutamakin, juga ke Lasem juga, ke Mbah Sambu juga. Iya. Ada hubungannya ke Mbah Sambu juga. Ada. Jadi dua. Mutar.
Mutari. Sejarah Lasem itu sumber-sumbernya kan banyak. Ada berupa sumber tulisan, ada sumber lisan. Nah, yang lisan sejarah Lasem ini, Carita Lasem itu sangat disayangkan karya salinan. Jadi naskah aslinya itu belum ada pihak yang menyodorkan. Oh ini, jadi hanya salinan. Kemudian dilihat dari makamnya juga ada seperti itu. Nah, cuma saya ceritakan apa adanya ini dalam rangka untuk semakin maju untuk kepentingan sejarah, supaya ada pihak-pihak untuk bukan hanya mengkaji sejarahnya, tapi sumber-sumber sejarahnya, supaya ada upaya-upaya untuk memperkuat. Bahkan syukur ada sumber sejarah pembanding. Selama ini ada pembanding, saya cari babat Carita Lasem juga ada Pararaton, ada Kartagama, sebagian dikutip tentang Lasem. Oh, di buku Kartagama tentang Lasem ada? Ada disebut juga. Dan Lasem yang disebut adalah Lasem sini ini? Iya, betul. Iya. Kalau di buku Kartagama itu Lasem dalam konteks Rembang atau karena Iya, Lasem, yaitu di mana Lasem itu bagian 8 negara bagian kerajaan Majapahit, di antaranya Lasem itu disebut, itu jelas itu disebut dengan rajanya. Cuma sejarah detailnya itu didukung oleh cerita babat lokal Lasem itu. Tapi sejarah besarnya ada di Kertagama tentang Lasem, kemudian dukung lebih detail lagi di Pararaton itu. Makanya muncul ada nama-nama besar, Rasemi, salah seorang panglima Bayangkara, awal berdirinya Majapahit disebut Rasemi Lasem gitu. Ya, kemudian Lasem negara bagian periode Hayam Wuruk disebutkan di situ. Sehingga sulit Lasem ini untuk dalam tanda kutip sejarahnya diobok-obok oleh sejarawan itu sulit, karena manuskrip dan data banyak sekali, sehingga Lasem ini betul-betul sampai sekarang memiliki eksistensi yang luar biasa, karena memang diisi oleh para ulama-ulama yang memiliki historisitas, latar belakang sejarah yang sangat kuat, relasinya dengan Wali Songo, relasinya dengan kerajaan, sehingga Kiai Lasem, Rembang, Sarang ini adalah para kiai yang memang selain memiliki genealogi kenasaban atau istilahnya darah biru, juga memang dikenal sebagai para kiai yang alim, yang bisa bahkan melahirkan para ulama-ulama di Nusantara ini. Mungkin berbeda kalau di beberapa daerah, Mas ya, karena memang keberlangsungan sejarahnya belum mapan, sehingga banyak ditemukan di mana-mana dalam tanda kutip makam-makam palsu, yang kita tidak akan berbicara ke situ. Kapasitas kita memang kita ingin berdiskusi khusus tentang Lasem.